Oke, selamat datang kembali di channel saya. Maaf, sudah lama saya tidak membuat video yang baru karena kesibukan, karena kerjaan offline. Baru sempat saya membuat video tentang tutorial membuat EA atau robot tanpa coding kali ini. Tapi untuk sebelumnya, saya ingatkan bahwa kalau kalian ingin trading dengan mendapatkan rebate atau cashback yang diberikan secara otomatis by system tanpa campur tangan manual, Anda bisa daftar langsung di Omah Rebate di webnya www.omahrebate.xyz. Anda bisa cek di kolom deskripsi, di bawah sini saya lampirkan linknya jika ingin mendaftar di Omah Rebate. Ada berbagai macam broker, bisa pilih, silahkan pilih. Ada fasilitas robot juga untuk yang ingin memakai robot. Silahkan cek link deskripsi ya. Oke. Mungkin kita mulai saja. Di sini saya kali ini akan menjawab atau membuat robot berdasarkan ada request dari beberapa komen-komen di YouTube saya. Nah, di sini ada Bapak Muhammad Yasin. Itu 1 bulan yang lalu ya saya janji membuatkan, tapi karena kesibukan baru sempat sekarang ini. Di sini Bapak Yasin kepingin membuat robot dengan fraktal. Nah, dengan fraktal ya. Dengan fraktal ya, tapi fraktal ini digabungkan juga dengan stokastik. Di sini sel jika sudah mencapai titik resisten tertinggi dengan akumulasi stokastik, dan buy ketika harga mencapai titik support terendah dengan indikator stokastik. Di sini kata-katanya agak-agak rancu ya. Ini saya klarifikasi di sini. Mungkin maksudnya adalah rule buy jika fraktal muncul di bawah, rule sell jika fraktal muncul di atas, dan sell jika stokastik di area 80. Buy jika stokastik di area 20. Jadi jika fraktal dan stokastik ini muncul bersamaan atau terkonfirmasi dua-duanya, maka rule buy atau sell ini tertrigger. Dalam membuat robot ini kita harus melogic itu, kita tuangkan dulu biar lebih jelas seperti ini, sehingga kita bisa memasukkan ke web EA buildernya. Di sini Forex EA Advisor ya, EA Advisor. Nah, di sini klik EA Generator. Nah, di sini kita tentukan rule buy-nya, sell-nya. Di sini close buy, close sell tidak disebutkan, jadi saya hanya membuat berdasarkan permintaan saja. Dan saya tidak tahu apakah robot ini akan profit atau bagaimana, karena di sini tidak disebutkan dengan parameter-parameter fraktal yang bagaimana, stokastik yang bagaimana settingnya. Mungkin nanti bisa dirubah-rubah sendiri sesuai dengan maksud dari YPS. Nah, alangkah baiknya sebelum membuat seperti ini kita buka dulu MT4-nya. Nah, MT4 ini kita di sini fungsinya mencoba memasukkan indi tersebut ke dalam chart. Di sini misalkan ada chart. Nah, ini sudah saya pasang utama indikatornya. Ini ada stokastik dan fraktal. Fraktal setting standar, stokastik juga setting standar. Nah, di sini stokastik menggunakan parameter K period 5, D period 3, slowing 3. Ini low high. Ini metodenya simple atau simple favor. Di sini ada pilihan macam-macam. Saya gunakan yang standar saja. Nanti silahkan dimodifikasi, divariasi sendiri ya. Nah, di sini di stokastik itu ada namanya main dan signal, dimana merah adalah sinyal, main itu yang warna putih. Kita bisa gunakan dua-duanya atau salah satu. Untuk fraktal setting standar, tidak ada setting macam-macam kan fraktal. Nah, di sini kita harus bisa menentukan fraktal itu muncul di saat candle ke berapa. Nah,
contoh di sini. Oke, di sini ya, bentar saya pindah kemana nih dulu. Nah, contoh di sini fraktal ini di sini ya, kemungkinan muncul di candle setelah candle 0 di sini. Atau kalau kita mau tahu, karena di sini ini kita nanti di fraktal ini, maaf, biar nggak bingung langsung aja, nanti biar tahu masalahnya, kita langsung coba di EA Builder-nya ya. Oke, langsung ke sini saja. Sudah. Nah, rule by tadi ini. Ini ya, rule by. Fraktal muncul di bawah. Terus stokastik di area 20. Ini rule simple sederhana. Nanti bisa dimodifikasi lagi dengan lihat video saya terdahulu ya. Nah, di sini kita tentukan open by adalah fraktal dulu. Kita pilih fraktal, mana fraktal. Nah, ini kita pilih fraktal. Nah, ini time frame kita tentukan mau time frame berapa atau current. Di sini current itu berarti kita menggunakan time frame yang ada di chart. Fleksibel, mau dipasang di chart berapa aja bisa. Terus nah, mode di sini ada pilihan upper dan lower. Di sini kita akan open by. Kita lihat rule by. By jika nih, fraktal muncul di bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Fraktal muncul di bawah candle atau muncul di bawah harga low. Bisa di low, bisa di close, tapi paling ini kan low ya, paling apa namanya? Paling rendahnya di low. Nah, terus kita masukkan ke sini fraktal. Nah, shift ini menentukan fraktal itu di candle keberapa. Kalau belum paham yang tentang shift ini bisa nonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Tentang video yang paling awal itu saya jelaskan tentang shift part 1 dan part 2. Nah, di sini kita lihat lagi dengan asumsi fraktal ini muncul setelah candle ini muncul. Jadi begitu candle ini muncul, dia fraktal muncul. Karena fraktal itu biasanya tidak muncul saat di sini. Nah, saat posisi sini itu dia belum muncul. Setelah di sini dia juga belum muncul biasanya. Nah, pas di sini dia baru muncul. Kalau pengen tahu seperti ini bisa dicoba dijalankan chartnya ya. Atau mungkin kalau pengen cara cepat bisa pakai simulator trading yang saya gunakan di video saya sebelumnya, pernah saya terangkan nih. Ada simulator. Nah, di sini saya buat di sini biar di sini kita bisa lihat nih. Tadi masih ketutupan di sini ya, biar kelewat dulu. Sabar. Bisa digeser. Oh, jadi geser nih. Oke. Ini speednya kita turunkan. Kita akan melihat fraktal itu munculnya di bagaimana. Geser dulu. Kita lihat di sini. Cepatkan lagi deh. Lihat ya. Tuh fraktal kan di sini dia belum muncul fraktalnya di bawah nih. Oh, sorry ini udah muncul nih. Aduh, kelewatan lagi. Nah, hilang lagi kan karena dia belum fix nih. Nah, biar longgar.
Oke, kita cepetin lagi biar kelihatan. Lihat, fraktal belum muncul. Nah, lihat, fraktal muncul saat candle ke berapa coba. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah candle 0 ya, 0 itu now sekarang. Ini candle 1, ini candle 2. Berarti fraktal muncul di candle kedua, shift 2. Nanti Anda bisa coba sendiri, shift 3, shift 1. Tapi yang jelas fraktal ini tidak muncul saat candle pertama di sini. Kalau Anda buat langsung fraktal di shift 0 atau shift 1, kemungkinan open itu bisa tidak terjadi atau tidak tertrigger. Oke, kita kembali ke Forex Advisor ya. Nah, ini tadi kita isi 2 fraktal, ini current modenya. Karena kita open buy, nah kita lihat open buy di sini kan kita open buy ya. Jadi fraktal ini di bawah candle. Nah, di sini kita isi lower. Mode lower ini maksudnya dia fraktal dengan panah yang di bawah. Fraktal yang di bawah, candle lower to bawah, upper to atas. Jadi lower. Nah, terus di sini kita tentukan lowernya itu seberapa sih? Lowernya itu di mana? Nah, lebih kecil dari mana? Low. Nah, low-nya juga kita isi 2 biar nih pas. Jadi fraktal ini saat panah lower muncul di shift 2 pas di bawahnya low 2. Jadi fraktal ini munculnya di bawah low. Paham ya? Fraktal lebih kecil dari low. Ini fraktal di sini posisinya di bawah low atau lebih kecil dari low ini. Oke ya, paham ya? Kalau sudah, tadi ada rule kedua yaitu buy jika stokastik di area 20. Area 20. Oke. Kita klik add. Ini pilih N atau done. Kalau belum paham, cek video sebelumnya di part 1 dan part 2 ya. Kita pilih stokastik. Pilih stokastik. Nah, di sini ada isian ya, input K period, D period, slowing, method, mode, shift. Di sini kita lihat di stokastik. Di sini kita buka dulu. Mana nih stokastik? Nih stokastik oscillator ya. Nah, di sini ada parameter. Saya bikin standar yaitu 533. K period 5, D period 3, slowing 3. Kita isi K period 5, di slowing 3, D period 3, slowing 3. Metodenya saya isi SMA sesuai dengan di sini. Metodenya simple, monggo mau eksponen boleh, smooth linear boleh. Ini pakai saya standar simple. Terus modenya ini monggo bebas, mau pakai main atau pakai sinyal. Kalau pakai main, nah ini kalau pakai main berarti berdasarkan garis yang warna putih. Kalau pakai sinyal berdasarkan garis yang warna merah. Atau mau pakai kedua-duanya boleh. Kalau kedua-duanya ini diisi signal, kalau sudah selesai nanti juga add lagi, pilih yang main. Berarti dua-duanya harus sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, ini diisi lagi. Di mana nih? Di shift berapa? Ini saya buat sama dengan ini ya, biar seragam ya, kondisinya terpenuhi semua pada saat yang bersamaan. Nah, ini kan buy ya, jadi lebih kecil daripada ini, pilih value. Nah, karena kita akan menentukan stokastik di area 20 dan 20 itu adalah ini adalah merupakan value. Ini ya, level. Nah, level ini value nih 20, 80, 50. Oke.
Ini bisa di level 20 seperti contohnya 20 ya. Oke, saya isi 20. Sampai di sini paham ya? Jadi di sini fraktal, current ini untuk time frame, mode lower karena kita open buy-nya berdasarkan fraktal di bawah lower. Ini shift candle shift, cek di part 1 part 2. Nah, fraktal ini biar tertrigger, dia posisinya di bawah apa? Kan lower ya. Di bawah apa? Di bawah low. Shift 2. Contohnya ini. Ini kan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini di bawah candle, Oke. Oke, terus setelah menentukan fraktal, stokastik. Ini diisi masing-masing sesuai settingan stokastiknya. Mode SMA, sinyal, shift. Nah, ini kenapa ini lebih kecil? Karena open buy ini posisi value stokastik diminta di bawah 20. Jadi saya buat ini lebih kecil dari value-nya 20. Oke, paham? Setelah ini selesai, ini contohnya mode sinyal aja ya. Kalau ada mau mode main dan sinyal, bisa add lagi di sini. Add lagi, nanti buat lagi yang sama, tapi modenya diganti mode main. Oke. Oke, sekarang kita buat yang open cell-nya. Ini sama, tapi dibalik aja. Kita pilih fraktal. Fractals, current mode upper, ini shift 2, ini di atas ya, di atas high, shift 2 juga. Kita add trigger kedua, yaitu ini pastikan N atau dan menggunakan stokastik di atas value 80. Oke, ini tadi 5 3 udah SMA pakai sinyal 2, samakan aja 2. Udah, sekarang ini close buy karena tidak diminta. Logic close-nya saya biarkan kosong aja, close sell juga kosong, tidak ada aturan tertentu. Option. Nah, di sini lot saya setting 0,1 aja, stop loss, take profit, trailing stop, nanti bisa dirubah-rubah. Kalau sudah, klik di sini expert advisor code. Nah, setelah itu klik generate. Nah, ya ini akan jadi namanya di create dari sini, bisa di set sendiri. Setelah itu klik save ya, klik save, nanti akan terdownload EA-nya. Atau Anda bisa copy di sini. Nah, di sini tinggal dimasukkan ke semuanya, di copy, masukkan ke advisor ya. Kalau ini saya save aja biar gampang. Nah, udah jadi kan? Nah, udah jadi, saya pindahkan ke MetaTrader saya buat dicoba robotnya. MKL4 paste ke sini, masuk, namanya Frag Low Stock Value High ya, MG4. Nah, panjang banget. Udah, kita masuk ke sini, kita stop dulu nih. Ini namanya MT4 Trading Simulator ya, ada video saya untuk tentang ini, bisa dilihat. Mau saya masukkan ke atas ini nanti linknya, apa namanya, shortcutnya ke video saya itu. Sekarang kita coba robot yang kita buat tadi, apakah berfungsi untuk dia opennya atau tidak. Kita oke, saya ini dulu advisor, kita refresh dulu biar muncul di sini. Nah, refresh sudah. Kita cari di sini namanya frag. Tadi namanya frag. Nih,
ini ya, frag low stock value high. Oke, kita coba di pair GBP USD. Oke, jangan lupa dicek dulu, ini saya kasih model 100 di input tadi, lotnya 001, stop loss 50, take profit 50, trailing stop 50 standar aja nih, kosong juga nggak apa-apa. Pastikan ini visual mode tercentang, ini centang, pilih tanggalnya, kemudian kalau sudah ini time frame nya saya pilih H1, current, ini start, sorry ini biar enak, kasih template yang udah saya buat, total stop. Nah, kita lihat cepetan nggak sih? Cepetan ya, apa deh, kita lihat nih robotnya membuka posisi saat fraktal keluar dan ya di posisi buy. Ini nggak keluar karena stoknya di sini ya, jadi robotnya bisa tertrigger ya, cuman akurasinya saya kurang tahu. Ini robot hanya merupakan contoh saja, contoh atau cara tutorial membuat robot dengan fraktal. Nanti Mas Yamin bisa mengeksplor sendiri settingan fraktalnya dan stokastiknya agar mungkin lebih profitable. Oke, mungkin sekian video dari saya, semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, atau ingin permintaan dibuatkan video tutorial EA tanpa coding dengan indikator yang lain bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa melaksanakan atau paham indikator itu, mungkin bisa saya buatkan videonya. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.